Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 Sistem Informasi Akuntansi kelas 428 yang beranggotakan Febriana Valentina, Laurentius Felix, Sundayo Hadi Prasetya, dan saya sendiri, Tb Fathul Rizky, akan sedikit membedah salah satu aplikasi akuntansi yang cukup populer di kalangan perusahaan menengah, yaitu Akuret. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang latar belakang aplikasi. Yang kedua, kita akan mensimulasikan aplikasi mulai dari explore data perusahaan, menggunakan fitur-fiturnya, melakukan transaksi sederhana sampai nanti melihat laporan keuangannya. Setelah itu terakhir kita akan mereview kelebihan dan kelemahan aplikasi ini serta menyimpulkan apakah aplikasi ini layak atau tidak dan diperuntukkan untuk siapa nanti. Oke, jadi kita akan membahas tentang latar belakang dari aplikasi ini. Yang perlu diketahui bahwa Akuret Accounting Software ini adalah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh putra-putri terbaik Indonesia yang dinaungi oleh PT Cipta Piranti Sejahtera. Akuret ini merupakan suatu perangkat aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna bisnis dalam menangani keuangan dengan cepat dan tepat. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa aplikasi ini dinamakan Akuret. Dengan fitur yang sudah berpedoman pada standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, Akuret merupakan solusi yang cocok bagi banyak pelaku bisnis yang berada di Indonesia. Nah, Akuret sendiri itu sebenarnya adalah program paket. Artinya aplikasi ini ketika kita selesai install, langsung siap pakai tanpa perlu setup kembali. Karena sebenarnya aplikasi ini menonjolkan kemudahan, sehingga cocok bagi pelaku UMKM. Nah, sebenarnya Akuret ini ada 3 jenis. Yang pertama, standar, deluxe, dan enterprise edition. Untuk standar, contohnya kalau perusahaan dagang ada distributor, toko agen, dan restoran. Untuk perusahaan jasanya ada jasa pendidikan, yayasan, jasa pengelola, dan lain-lain. Untuk deluxe edition, perusahaan dagang dan perusahaan jasa yang biasanya memiliki multi divisi atau departemen dan multi proyek. Dan untuk enterprise edition, itu sangat cocok untuk perusahaan material yang mengelola raw material hingga menjadi finished goods. Namun untuk kebutuhan pada aplikasi ini, kita akan menggunakan Akuret yang standar. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi Akuret standar yang versi 5. Untuk tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Jadi cukup sederhana dan mudah dilihat. Di sini juga ada tampilan menu, ada 6 tampilan menu. Yang pertama ada Create New Company, Open Existing Company, Open Last Company, Explore Sample Company, Prepare Data, dan Restore Data. Namun untuk kebutuhan ini kita akan menggunakan Explore Sample Company, menggunakan data-data perusahaan yang sudah tersedia oleh aplikasi Akuret ini. Nah, ini tampilan selanjutnya. Kita dapat lihat di sini ada beberapa menu. Di samping kiri layar ada General Ledger, Cash Bank, Inventory, ada Sales, Purchase, Fixed Asset, List, ada RMA, Merchandise Authorization, ada e-Factur. Nah, pertama, karena ini masih merupakan data yang disediakan oleh Akuret, sehingga nama perusahaan masih nama perusahaan yang disediakan oleh Akuret. Meskipun jika kita ingin mengganti nama perusahaannya, kita bisa klik menu di sini Setup, lalu klik Setup. Nah, akan muncul di sini. Di sini tersedia 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggris saja, kemudian kita melakukan basic setup ataukah advanced setup. Ini yang direkomendasikan oleh aplikasi ini adalah basic setup. Sedangkan advanced setup kalau kita sudah mempunyai data-data yang kita buat sendiri di aplikasi lain. Nah, di sini ada nama perusahaan, kita bisa ganti misalnya
PT Walabi Bisa. Alamatnya bisa kita ganti juga, jalan menuju Wisuda 2021. Nah, ini ada informasi kas dan bank, ada customer information, informasi dari customer, ada informasi dari vendor. Di sini yang direkomendasikan adalah average, bisa juga kita menggunakan Vivo. Di sini kita menggunakan Vivo saja. Nah, ini ada informasi dari daftar barang yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan ini menjual barang-barang elektronik seperti AC, ada juga bahan-bahan seperti besi beton, batu, cat, kaca bening, keramik, kulkas, lemari, barang-barang elektronik, furnitur, dan lainnya. Finish. Oke, pertama kita coba lihat menu General Ledger. Di sini kita ada chart of account. Nah, inilah akun-akun yang kita pakai. Jadi chart of account ini berfungsi untuk mengatur akun-akun yang biasa kita pakai untuk transaksi sehari-hari. Bisa pakai rekomendasi dari Accurate seperti perusahaan ini yang sudah standar PSAK, atau juga bisa import file. Jika ingin import file, di sini ada menunya juga. Kita klik di sini. Kalau filenya berbentuk Excel, kita ubah file of type-nya jadi Excel dan kita cari file Excel-nya. Selain itu, chart of account juga bisa kita ubah di sini. Contohnya saja di sini, Bank Walabi sudah saya ubah. Awalnya itu bernama Bank BCA. Kita bisa ubah nama banknya maupun akunnya. Oke, selanjutnya yang kedua, selain ada chart of account, ada juga currency. Nah, Accurate itu sendiri adalah aplikasi yang multi currency. Artinya apa? Artinya Accurate bisa mencatat transaksi dalam berbagai mata uang asing, bisa menambahkan jenis mata uang asing, maupun mendelete salah satunya. Jika kita ingin menambahkan mata uang sendiri, kita bisa klik new, misalnya nama mata uangnya Walabi, exchange rate-nya misalnya 10.000, negaranya bisa ditambah juga, simbolnya kita bisa simbolkan W di sini. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini kita bisa menambahkan currency sendiri. Nah, untuk dua menu ini, chart of account dan currency ini adalah dua menu yang perlu saya tekankan karena nanti akan berdampak pada transaksi berikutnya. Selanjutnya ada financial statement, journal voucher, periode end, company info. Kalau financial statement, di sini kita bisa lihat laporan-laporan keuangan dari perusahaan yang kita bisa lihat. Ada lebih dari 200 jenis laporan keuangan yang kita bisa lihat di aplikasi ini. Seperti itu. Jadi kas bank ini adalah uang yang tersimpan di bank, dapat digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran lain-lain. Misalnya saja pembayaran gaji pegawai gitu. Sini kita bisa lihat ada menu bank book, ada deposit, payment, dan bank rekonsiliasi. Misal contoh soal, pada tanggal 3 Mei 2020, PT Walabi Bisa membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2.500.000. Jadi kita langsung ke payment, kita paid from, kita ambil uang dari Bank Walabi, nomor voucher misalnya 001, memonya pembayaran listrik, air, dan telepon.
bisa menggunakan akun yang ada di menu ini. Kita klik dan kita cari biaya listrik, PAM dan telepon. Nah, 2.500.000 total payment. Oke, kalau kita mau lihat bukti dari pembayarannya, klik preview. Nah, di sini sudah ada bukti pembayarannya. Nah, selanjutnya juga kita dapat lihat dari transaksi pembayaran ini, kita bisa langsung melihat update dari jurnalnya. Di sini ada jurnal transaksinya yang tadi, biaya listrik, PAM dan telepon pada Bank Walabi sebesar 2.500.000. Untuk laporan keuangan kita bisa lihat di report, index to report. Misalnya kita lihat di profit and loss standar. Nah, di sini akan langsung muncul terupdate biaya listrik dan PAM dan telepon senilai 2.500.000.